menyembunyikan bahwasanya kita dalam keadaan susah, sehingga orang beranggapan kita berada di dalam kenikmatan. Nah, tiga inilah yang menjadi penyebab seseorang itu berharga di pandangan manusia. Makanya di dalam kitab Fawaid al-Mukhtara li Saliki Tariqil Akhirah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husail Habsyi, beliau pernah bertanya kepada Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas. Kata Habib Ali, wahai Habib Saleh, ma asasu tariqatil qaum, apa sih pondasi tariqah satu kaum untuk bisa sampai kepada Allah? Pondasinya apa? Lalu apa jawaban Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas? Kata Sidin, hanya dua saja pondasi seseorang kalau mau sampai kepada Allah. Pondasinya dua. Pondasi itu maksudnya harus dikuatkan. Kalau kita mau bikin rumah, pondasinya harus dikuatkan. Karena kalau seandainya pondasi itu kuat, bisa 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, bisa bahkan 10 lantai, bisa seterusnya. Kalau pondasinya kuat, maka pondasinya orang mau sampai kepada Allah dua saja. Apa itu? Yang pertama zahir, yang kedua batin. Zahir itu adalah istighna anin nas. Zahir itu adalah ketidakbutuhan kepada manusia. Itu zahir. Adapun yang batinnya adalah fal'ubudiyah mahabbah, penghambaan diri kepada Allah dengan murni. Ini batin. Kalau dua ini dikuatkan, kalau dua ini menjadi pondasi Sidin, maka insya Allah Sidin bisa sampai kepada Allah. Lalu kata Habib Ali Al-Habsyi, wahai Habib Saleh, kalau seandainya ulun kada sanggup mengamalkan dua-duanya itu, zahir kada sanggup, batin juga kada sanggup, lalu bagaimana caranya wahai Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas? Lalu apa kata Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas? Caranya minta kepada Allah. Minta kepada Allah, selesai. Jadi kita inilah di dalam kehidupan, kalau seandainya kita menginginkan sesuatu biasanya kada tercapai, maka solusinya bagaimana? Solusinya ya minta kepada Allah. Misal kepingin rasanya istiqomah seperti orang-orang soleh bahari lah, istiqomah di dalam membaca Al-Quran hari-hari itu. Kada sehari baca Al-Quran, ampihannya sebulan. Kada seperti itu. Kepinginnya tuh hari-hari membaca Al-Quran istiqomah, tapi kada mampu. Ada saja hambatan, halangan, itulah inilah, sehingga kada kawa mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya minta saja kepada Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomah akan oleh Allah. Atau kepingin nih, karena sering mendengar akan bangun malam itu istimewa. Bangun malam itu sesuatu ibadah yang istimewa. Bahkan tempat majelisnya para ulama itu di malam hari. Karena orang-orang alim, orang-orang soleh itu tidak pernah meninggalkan saat malam hari beribadah kepada Allah. Berarti kalau seandainya kita di malam hari beribadah kepada Allah, berarti kita ikut majelisnya orang-orang soleh pada saat itu. Kepingin tuh istiqomah, walaupun hanya 2 rakaat malam hari bangun beribadah, walaupun hanya 4 rakaat saja, walaupun hanya 10 rakaat, walaupun hanya 100 rakaat, hanya 100. Kepinginnya istiqomah. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi akan kemampuan oleh Allah untuk bisa bangun malam. Itu saja caranya. Atau misalkan punya anak bandel, punya anak akhlaknya kada baik, ya kan, sudah diperintahkan ini itu. Ya, maka caranya apa? Minta kepada Allah. Yang punya hati adalah Allah. Punya hati Sidin Allah. Gerakkan hati Sidin lewat minta kepada Allah di malam hari, sujud, insya Allah diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengandalkan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita,
maka pasti kita akan kecewa. Andalkanlah Allah Subhanahu wa taala yang mampu segala-galanya, bahkan mampu merubah seseorang yang tadinya jelek menjadi baik.